Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Dalam Islam, Dajjal adalah sosok manusia yang akan membuat fitnah besar di akhir zaman. Kemunculannya menjadi salah satu di antara 10 tanda besar datangnya kiamat. Sebelum kiamat terjadi, dunia akan dikuasai oleh Dajjal selama 40 hari lamanya. Ia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai dunia sebelum akhirnya mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Meski berkuasa selama 40 hari, namun dapat menyesatkan umat manusia. Seluruh tempat yang ada di dunia ini mampu didatangi oleh Dajjal. Hanya 5 tempat di muka bumi yang tak dapat dimasuki oleh Dajjal, termasuk Pulau Jawa. Lah kok bisa? Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Dajjal muncul di daerah perbatasan antara Syam dan Irak, sehingga berbuat kerusakan di kanan dan di kiri." Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan menebar fitnah dan kebohongan hingga ke seluruh negeri. Namun, Dajjal tidak akan bisa masuk ke 2 kota yang disucikan oleh Allah, yakni Mekah dan Madinah. Selain itu, ada 5 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal jika sosoknya sudah muncul. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah pun diguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah kemudian menemui Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, "Dan dia, Dajjal, akan muncul di muka bumi seluruhnya, kecuali 2 tempat suci, Mekah dan Madinah, juga Baitul Maqdis." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan Tirmidzi. Berikut 5 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Haram Mekah adalah salah satu tempat suci dalam Islam. Mekah dianggap sebagai tempat yang paling dimuliakan dalam Islam. Bahkan, Dajjal tidak akan bisa memasuki kota suci Mekah. Ini adalah berita baik bagi para jamaah yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, karena tempat suci ini dianggap sebagai perlindungan dari kejahatan Dajjal. Yang kedua adalah Masjid Nabawi Madinah. Selain Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di kota Madinah juga merupakan tempat yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal. Di area masjid inilah makam Nabi Muhammad SAW berada. Keberadaan masjid dan makam Nabi Muhammad SAW beserta makam keluarga dan sahabat menjadikan kota ini sebagai tempat yang aman dari ancaman Dajjal. Tempat yang ketiga adalah Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Aqsa Palestina dikenal juga sebagai Baitul Maqdis. Tempat ini adalah tempat suci ketiga bagi umat Islam. Hal ini tidak hanya dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh komunitas non-muslim. Dalam perspektif Islam, Masjidil Aqsa adalah tempat pijakan Rasulullah SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga memimpin sholat di masjid ini bersama para nabi. Selain itu, Masjidil Aqsa juga memiliki signifikansi sebagai kiblat untuk umat Islam generasi awal selama 17 bulan setelah hijrah, sebelum kemudian dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Sehingga tempat ini menjadi salah satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal ketika turun ke bumi menjelang akhir zaman. Tempat yang keempat adalah Masjid At-Tur. Lokasi Masjid At-Tur, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah, tidak diketahui pasti di mana lokasinya. Ayat dalam Al-Quran mengacu pada Bukit Tursina yang diperdebatkan dalam tafsir Islam. Sebagian ahli tafsir meyakini bahwa Bukit Tursina berada di Gunung Munajah yang terletak di wilayah Mesir dekat Gunung Musa, yang terkait dengan Semenanjung Sinai. Pendapat lain menyatakan bahwa lokasi ini terletak di luar Mesir, mengingat peristiwa Nabi Musa keluar dari Mesir setelah dikejar oleh Fir'aun. Versi ketiga
mengidentifikasi tempat yang diduga sebagai Bukit Tursina di sebelah selatan Nablus atau Palestina, yang juga dikenal sebagai Jerusalem. Dan tempat yang kelima yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa menjadi tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal? Padahal melihat dari tempat-tempat sebelumnya, Dajjal tidak bisa masuk karena tempat-tempat itu adalah tempat yang suci yang dijaga oleh malaikat. Lantas kenapa Jawa termasuk? Apakah Jawa itu pulau suci? Begini kisah asal-usulnya. Tanah Jawa jika dilihat dari negara lain laksana istana berlian, terang seperti lampu. Semua orang yang ada di dunia ingin datang dan ingin memiliki Pulau Jawa. Pada waktu itu, Pulau Jawa angkernya bukan main. Setiap ada orang yang mau datang ke Pulau Jawa, belum sampai menginjakkan kakinya sudah meninggal dunia. Karena Pulau Jawa dihuni oleh jutaan bangsa jin. Tidak ada yang bisa menaklukkan tanah Jawa. Ada satu orang yang punya kekuatan ampuh namanya Syekh Gobah. Dia berhasil masuk ke Pulau Jawa. Karena kesaktiannya itu, semua bangsa jin tidak berani melawannya. Demi anak cucunya supaya bisa tinggal di tanah Jawa, Syekh Gobah melakukan tirakat di Gunung Tidar. Meskipun Syekh Gobah sakti, tapi ia tetap tidak bisa menguasai para demit dan kerajaannya. Akhirnya yang bisa menaklukkan Pulau Jawa cuma cucunya Kanjeng Nabi, yakni Sayyid Muhammad Al-Baqir yang kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Subakir. Syekh Subakir masuk ke Pulau Jawa dan mengusir para demit priangan dengan mengucapkan kalimat Subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu lanidda walanidda siwahu. Ketika kalimat di atas dibaca oleh Syekh Subakir, seketika itu juga tanah Jawa langsung gonjang-ganjing. Kerajaan jin yang selama ini menguasai jagat langsung hancur berantakan. Para demit lari berhamburan menuju laut selatan. Semua jin penghuni tanah Jawa habis. Yang tersisa cuma rajanya, Eyang Noyo Genggong. Eyang Noyo Genggong menghampiri Syekh Subakir yang sedang wiridan dan mengajaknya singgah ke kerajaan jin yang bermarkas di Alas Purwo. Sayyid, bala tentaraku para demit priangan wis nyingkrih teko tanah Jawa, manggon nang segara kidul. Tapi Sayyid, mula Pulau Jawa niki disawang teko wetan, Pulau Jawa niki koyok perahu miring idul. Artine anak putune Sayyid ora bakal kerasan manggon nang tanah sing miring idul. Sayyid Muhammad Al-Baqir lalu meminta bantuan kepada malaikat untuk mengangkat Pulau Jawa agar tidak miring ke selatan. Eyang Noyo Genggong lalu melanjutkan, Sayyid, senajan tanah Jawa niki saged jejeg, tapi suatu saat tanah Jawa niki saged miring idul maneh. Amergi Pulau Jawa niki letake teng dhuwure ombak segara. Supaya ora kesusu miring idul, monggo dipun paringi tumbal. Tumbalnya pun dipasang. Siapa tumbalnya itu? Mereka adalah anak cucu Kanjeng Nabi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Makanya seluruh makamnya Wali Songo ada di utara Jawa. Suatu hari nanti, kalau tumbal-tumbal itu sudah yang tidak dihiraukan lagi, maka tumbalnya akan kembali ke tanah suci. Gelem ora gelem, Pulau Jawa bakal miring idul maneh. Pertanyaannya sekarang, apakah tanah Jawa sudah kembali miring ke selatan? Jawabnya sudah. Saat gunung Kelut meletus, arah meletusnya ke timur dan utara. Menurut perkiraan, Pare dan Mojokerto bakal hancur terkena lahar panas. Tapi anehnya, lahar yang ambyur ke timur dan utara puter lagi ke arah barat, naik ke gunung lalu anjlok nang segara kidul. Ini menandakan bahwa Pulau Jawa ini sudah miring ke selatan. Pantes nek bencana ora pernah leren, gempa bumi dan tsunami. Mergo Pulau Jawa wis membalik teko asali, miring. Makanya Eyang Ronggowarsito atau Syekh Burhanuddin dawuh, dimulai dari zaman Jepang tidak sampai 500 tahun Pulau Jawa akan bakal kelem menjadi lautan. Syekh Subakir pada zaman dulu juga meramalkan bahwa Pulau Jawa nanti akan tenggelam dan hilang dari peta dunia. Hal ini dibuktikan dari Pulau Jakarta yang sudah mulai tinggi lautannya daripada daratan. Kemudian di daerah Sidoarjo yang mana lumpurnya tidak pernah berhenti dan terus mengeluarkan. Dan jika hal ini terus berlangsung, maka akan ada kemungkinan daratan yang ada di kanan kirinya juga akan tenggelam oleh lumpur
atau oleh lautan yang lebih tinggi dari daratan. Jadi, alasan Dajjal tidak bisa masuk ke Pulau Jawa adalah karena Pulau Jawa kelak akan tenggelam, hilang dari peredaran. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.